Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Enta Permatasari, mahasiswi dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yang saya hormati teman-teman seangkatan yang saya cintai. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini. Ucapan terima kasih tidak lupa saya sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman seangkatan yang saya cintai. Hadirin yang saya cintai, teknik sipil mempunyai peran sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi bangsa. Namun, sebelum menjelaskan peran tersebut, mungkin perlu diperkenalkan terlebih dahulu kepada hadirin, agar hadirin pahami apa itu teknik sipil dan bagaimana sejarah teknik sipil. Hadirin yang saya cintai, istilah teknik sipil atau civil engineering pertama kali diperkenalkan oleh John Smeaton. Beliau ialah seorang berkebangsaan Inggris yang telah banyak berkarya membangun berbagai macam struktur seperti Eddystone Lighthouse yang dibangun pada tahun 1756. Awalnya profesi engineer ini dimiliki oleh militer untuk membangun pertahanan, benteng, pos-pos militer, jalanan, jembatan, dan bangunan pendukung lainnya. Namun, akhirnya profesi engineer terpisah dari militer. Berdasarkan rumpun ilmu teknik sipil mencakup berbagai macam ilmu, yaitu matematika, fisika, kimia, geologi, lingkungan, hingga komputer. Profesi seorang civil engineer mencakup sebagai perancang pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, serta meliputi jalan, jembatan, bandara, irigasi, dan perumahan. Selanjutnya, semua aspek kehidupan juga tercakup dalam muatan ilmu teknik sipil. Hadirin yang saya cintai, teknik sipil adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara merancang, membangun, merenovasi, dan memelihara dalam lingkup demi kebaikan dan kelangsungan makhluk hidup, khususnya manusia. Oleh karena itu, ilmu ini disebut dengan ilmu sipil atau teknik sipil. Karena ilmu ini mempelajari kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup manusia. Hadirin yang saya cintai, apa sih peran teknik sipil dalam pertumbuhan ekonomi bangsa? Peran teknik sipil dalam pembangunan infrastruktur berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa, baik secara makro maupun mikro, serta perkembangan suatu negara atau wilayah. Salah satu contohnya, dalam suatu kegiatan proyek infrastruktur akan menimbulkan bangkitan dan tarikan ekonomi, mulai dari pegawai, pedagang, kuli-kuli bangunan, dan lain-lain. Di lingkungan sekitar proyek tersebut, pertumbuhan ekonomi akan berkembang sangat pesat. Karena perputaran keuangan di lingkungan sekitar proyek tersebut mengalami peningkatan. Hal ini akan memicunya ide-ide bisnis baru dan membangkitkan orang-orang untuk berinvestasi. Hadirin yang saya cintai, Indonesia masih kekurangan sumber daya manusia yang sangat mendukung infrastruktur, yaitu sumber daya manusia sarjana teknik. Sayangnya, Indonesia baru bisa menghasilkan sekitar 40.000 sarjana teknik setiap tahunnya. Perbandingan Indonesia dengan negara lain, yaitu Cina dan India, yang setiap tahunnya menghasilkan 764.000 dan 489.000 sarjana teknik. Berdasarkan data tersebut, pendidikan tinggi, baik sarjana maupun diploma, Indonesia mengayomi sebanyak 9,20%. Kurangnya stok sarjana teknik apabila diabaikan secara terus-menerus akan menyebabkan Indonesia tidak memiliki daya saing yang cukup untuk negara lain di berbagai sektor, khususnya dunia infrastruktur, konstruksi, dan teknologi. Hadirin yang saya cintai,
Oleh karena itu, menuntut ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan alam ini, menurut saya merupakan suatu kewajiban dan berkaitan erat dengan ilmu teknik sipil. Maka, marilah kita berlomba-lomba menjadi civil engineer yang bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia tercinta ini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.